Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul abad. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai saat ini masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa sama-sama hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita iringi taklim sampai isya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh yang insyaallah akan menjadi syafaat buat kita di yaumul akhir nanti. Selawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama baca Ummul Quran bersama ala diniyah wa ala kulli tinsolihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah kita buka. Mari kita lanjutkan tahsinut tilawah kita sampai surah At-Taubah. Sekarang ayat 103 ya. At-Taubah 103 ayatnya. Surat yang ke-9 ayat 103. Ya, depannya khud min amwalihim ya. Sudah ketemu semua? Pak Iwan sudah? At-Taubah 103 ya. Sebelah kanan, tengah-tengah. Ya. Khud ya, sebelah kanan. Nah, udah semua ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ya. Khudh. Perhatikan banyak pendek ya, mana tasjid ulang. Khudh, lidahnya gigit. Khudh ya. Perhatikan baik-baik. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ayo, khudh.
wa tuzakkihim biha wa sholli, lamnya tasyi jadi tekan, wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ayo. Inna sholataka sakanul lahum. Ulang. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ayo. Coba ulang lagi, perhatikan, wa ya'khudhus sadaqati wa anna Allaha huwat tawwabur rahim. Ayo. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Perhatikan, wa qul ya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Perhatikan, wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim.
Kan ada mim tahdid ada dua ya, wa imma ya diguna. Perhatikan lagi, wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Ya coba. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين napasnya cukup ya. Perhatikan ada dua. Wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Wa lamnya di sukun kami qabl. Perhatikan di wa irsa ya, wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Ayo. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya, sadaqallahul azim. Baik, sampai ayat yang ke-107 ya. Baik, ada yang mau ditanyakan bacanya? Tinggal ngancarin aja masing-masing ya bacanya, napasnya. Oh ya, wajar napasnya sudah mulai ngap-ngapan ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan bahasan kita. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah kita sama-sama sudah tahsinut tilawah ya, sudah memperbaiki tilawah kita ya, walaupun memang
sekali lagi kita belum bisa maksimal ya dalam sama-sama belajar, tapi sekali lagi walaupun kita sedikit ya, tapi kalau memang itu dilaksanakan istiqomah, itu kata Nabi lebih disukai amalan yang sedikit tapi adwa muha, yaitu rutin ya, kita seminggu sekali belajar misalnya. Tapi kalau dilakukan rutin, maka itu akan lebih dicintai daripada amalan yang banyak tapi hanya sewaktu-waktu saja. Misalnya minggu ini baca pleng, sebulan nggak baca. Jadi amalan yang disukai oleh Allah kata Nabi adalah amalan yang sedikit tapi rutin, istiqomah dibacanya. Insya Allah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga dalam beramal apapun agar kita bisa istiqomah dalam beramal ya. Karena salah satu hal yang bisa menjadikan ya investasi pahala nanti kalau kita meninggal adalah amal yang istiqomah. Ini yang harus dipaksakan lah bahasanya Saya sering menyampaikan masing-masing kita harus mempersiapkan amal yang terbaik yang kita lakukan untuk nanti ya, bekal kalau kita meninggal nanti. Apa yang menonjol misalnya dari bacaan Qur'annya lah, atau dari sholat sunnahnya lah, atau sodakohnya, tapi rutin ya. Mungkin kita sekarang belum bisa istiqomah sodakoh misalnya, boleh bacaan Qur'an kita rutin ya. Itu yang menjadi amal andalan kita yang kita berharap ini menjadi syafaat nanti buat kita ya kalau meninggal nanti ya. Jadi kita harus masing-masing kira-kira apa yang kita bisa lakukan dengan istiqomah, yang tahu kita sendiri kan, yang bisa ngukur kan, kira-kira kadang kita suka lupa sodako, pengen tiap subuh kadang suka lupa kadang, ya. Mungkin yang kita biar yang istiqomah apa yang bisa lakukan, itu yang salah satu akan menjadi penolong kita ya. Walaupun yang lainnya juga iya, cuma skala prioritasnya ya itulah amal yang pertama kali bisa memberikan syafaat buat kita. Jadi ini peringatan buat saya jamaah sekalian, persiapkan terus ya. Karena kita sekali lagi sering diingatkan ya dari sebuah ayat, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi ini sebagai mengingatkan kembali kepada kita semuanya ya. Jadi Allah itu sangat mudah kata Allah menghidupkan juga menghidupkan hambanya. Jadi kata Allah pernah menantang, wa kaifa takfuruna billah, mengapa kamu kufur kepada Allah, mengapa kamu ingkar kepada Allah, kenapa gitu kan, wa kuntum amwat, dulu kan kamu mati gitu kan. Jadi kita ya kan dulu diciptakan sebelum ada kan kita nggak ada dulu kan. Kasusnya kan dulu kisahnya Nabi Adam kan awalnya diciptakan memang dari benda mati kan, yang dibentuk oleh Allah ya kan, yang nggak ada kemudian jadi ada gitu kan. Fahyakum, dan Allah kemudian menghidupkan kalian kata Allah. Setelah hidupkan apa? Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Jadi kita prosesnya tadinya nggak ada, hidup dimatikan lagi oleh Allah. Tsumma yuhyikum, setelah mati hidup lagi kan, gitu kan. Ya kan setelah dikubur nanti kan kita dihidupkan lagi oleh Allah. Ya. Kemudian apa? Tsumma ilaihi turja'un. Dan kita semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kan menghadap Allah. Inilah salah satu tanda-tanda ayat kauniyah namanya. Tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah sangat mudah menghidupkan dan mematikan manusia. Ya. Sehingga kalau orang mengimani terkait ayat ini terkait dengan bagaimana kita harus mengimani kematian yang pasti akan menimpa kita semuanya kata Allah itu tadi, tsumma yumitukum. Nah, kalau kita mengimani ini paling tidak ada persiapan-persiapan yang sering diingatkan oleh Allah. Apa sih persiapan kita kalau meninggal? Kira-kira udah siap belum Mas Kirno? Adian ya udah diingatkan orang tuanya belum lama ya. Ya kita memang harus siap. Yang kita nggak boleh nggak siap. Ya kita nggak tahu di antara kita nanti malam masih hidup nggak tahu. Yang jadi masalah udah datanya sekonyong-konyong, kita nggak mempersiapkan, itu kan repot masalahnya.
Nah, kalau kita mengimani kematian pasti akan datang, dan memang pasti dalam ayatnya banyak Allah menerangkan kan, apa kullu nafsin dha'iqatul maut kan gitu kan. Nah, makanya kita yang sekarang masih bisa ngaji begini, yuk kita persiapan. Apa persiapan kalau kita menjelang mati? Kata Allah apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan gitu kan. Surat Al-Mulk gitu kan, kata Allah, alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayah, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin melihat, menguji ahsanu amala, yaitu siapa yang paling baik amalnya. Nah, ayat ini kemudian ditafsirkan oleh para mufasir. Ini terkait dengan persiapan kematian itu yang adalah memperbaiki tadi ahsanu amala. Jadi bekal yang akan menemani kita lah amal yang baik. Apa amal yang baik? Kata ulama menafsirkan apa? Akhlasuhum, amal yang paling ikhlas kita kerjakan. Jadi ciri amal yang baik, amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Apa artinya? Kita beramal murni karena lillah. Walaupun kecil, karena Allah akan sampai kepada Allah. Tapi amalan banyak, kalau niatnya bukan ikhlas, sia-sia kan, pengen dilihat orang, iya kan, pengen dipuji orang, pengen didengar orang, sum'ah namanya. Nah, biasanya amal yang begitu enggak diterima sama Allah. Maka indikasi ahsan itu adalah akhlasuhum, orang yang beramal memang ikhlas karena Allah. Apa indikasi ahsan, amal-amal yang baik? Kata Allah apa istilah ikhlas itu? Asbab itu adalah amal itu kerjakan benar pelaksanaannya, ya, benar, artinya tata caranya benar, ya, nyontohnya benar. Makanya saya sering mengingatkan nih teman-teman yang anaknya udah mulai sholat Jumat, ingetin, jangan sekedar semangat sholat, tapi kalau ketika nggak kasih pemahaman, kalau sholat Jumat misalnya kan, kalau khatib di mimbar diem misalnya. Ya, diam, dengarkan. Termasuk kita, kadang ada bapak-bapak juga gitu, karena nggak ngerti, ada anak ngobrol, itu batal begitu. Ini berarti apa? Dia nggak benar, ya, nggak aswab. Ya, dia ngingetin tapi caranya salah gitu. Mestinya kalau ngingetin setelah selesai, sebelum khatib naik mimbar diingetin. Kalau sudah prosesi di mimbar itu nggak boleh lagi ada pembicaraan. Nggak boleh, juga nggak boleh, gitu kan. Kenapa? Ya, itu faqad laghauta, maka akan sia-sia sholatnya, gitu. Jadi itulah kadang-kadang kita juga karena nggak punya dasar pemahaman ilmu yang benar, ya, niatnya baik, cuman caranya yang salah, yang bisa membuat batal, gitu kan. Jadi kalau ngasih apa sebelum pelaksanaan atau setelah selesai nanti diingetin, tadi kamu sholatnya batal, kenapa ngobrol, besok jangan lagi begitu, gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau aktivitas sidang Jumat itu fokus mendengarkan khutbah sebenarnya. Jadi nggak ada yang tes yang lain, ya, nggak boleh aktivitas yang lain. Termasuk baca buletin itu nggak boleh. Kalau kan suka di sekitar kantoran ada buletin dibaca, nggak boleh. Iya, nggak boleh baca buletin, baca Quran. Kenapa? Karena kan kita seminggu sekali diingatkan pesan wasiat khatib tadi, biar menjadi ibro, menjadi bekal gitu. Nah, kadang-kadang tadi orang semangat ibadah kalau nggak punya ilmu begitu akhirnya. Khatib ini baca nggak sah. Jadi nggak boleh ada aktivitas selain mendengarkan. Ini kata Allah apa? Fa'ansitu wasma'u, dengar, ya, diam dan dengarkan gitu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi seperti itu kaifiah caranya. Jadi kembali, amal yang ahsan tadi adalah amal yang ikhlas dan benar pelaksanaannya, apapun ya gitu. Termasuk terkait dengan tadi ayat tentang masalah zakat, khudz min amwalim shadaqatan, tentang masalah zakat. Kan tadi kita baca itu juga harus benar gitu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal gitu kan, gitu.
Terus yang ketiga selain apa akhlasuhum ya aswab tadi, yang tak kalah pentingnya adalah amal itu dilakukan dengan cara tadi apa namanya ada masru'iyahnya gitu. Ada ayat yang atau dalil memerintahkan untuk melaksanakan amal tersebut gitu. Itu indikasi amal yang baik, diantaranya itu ciri. Maka kita dikoreksi terus lah kita masing-masing. Ini kita amal ini karena Allah kan nih, gitu kan. Udah benar belum nih, gitu kan. Jadi saling mengintrospeksi, ya gitu. Karena nanti di akhirat, ya ada orang yang merasa beramal, ternyata zong nanti di sana. Kenapa kamu banyak habis mau, ya nggak diterima, gitu kan. Dan banyak terkait dengan nanti yang membatalkan amal-amal kita. Ya, ini naudzubillah ya, maka kita jangan bangga dengan amal kita, nggak tahu kita diterima apa tidak, gitu kan. Maka koreksi terus, baca Quran kita, sholat kita, yuk kita jaga, gitu kan. Gitu. Kemudian apa? Ini yang terkait dengan persiapan kematian yang harus kita siapkan nih dalam ayat ini ya misalnya apa? Yaitu adalah amal yang harus mengalir terus kalau kita meninggal nanti. Ini harus kita persiapkan nih dari sekarang, masih ada kesempatan. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, kan gitu kan. Kalau nanti kita sudah meninggal akan terputus amalnya kecuali 3. Apa kata Nabi? Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jadi kan ngalir terus tuh pahalanya. Walaupun sedikit nih misalnya 10.000, kalau tuh amal jariyah akan ngalir terus pahalanya. Apalagi kalau yang nilainya jutaan atau mungkin miliaran ya. Ibaratnya ada pasif income kalau bahasanya nanti kan, kita udah nggak ada ya, ngalir terus pahala di alam kubur nanti ya, selama itu masih digunakan untuk ibadah misalnya, atau kegiatan kayak sekolah misalnya atau masjid ya seperti ini. Itu kan yang investasi ini akan mengalir terus, yang bangun masjid walaupun sudah meninggal. Itulah jadi orang yang cerdas itu adalah begitu, orang beramal tapi dia tujuan untuk jangka panjang ya. Apa kata Nabi al-Qaisu, mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang beramal tapi dia pikirannya untuk nanti kalau udah meninggal. Tujuannya bukan hanya semata dunia. Itu jangka pendeknya iya dunia kita bisa menikmati sholat enak, tapi apa yang tujuan pokoknya untuk jangka panjang kalau kita nggak ada. Itu orang yang cerdas. Jadi kita persiapannya adalah bagaimana kita investasi beramal yang akan ngalir terus tadi. Contohnya sedekah jariyah, apalagi misalnya ilmu yang tafau bi, ilmu yang bermanfaat. Ini kita yang bisa ngaji nih, ajarkan anak-anak kita nih walaupun abatasan nggak masalah gitu kan. Bacakan Quran kita, ajarkan ya. Itu akan mengalir terus pahalanya. Apa yang ketiga bisa sedekahun jariyah, dan yang ketiga apa misalnya kata Nabi, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini kita yang punya orang tua nih yang masih hidup yang enggak ada, itu sangat membutuhkan doa anaknya. Makanya nih kalau kita orang tua enggak ada nih ya, kita ini kan usaha di orang tua ya. Iya, jadi apa yang kita lakukan akan mengalir buat orang tua asal kita niatnya benar. Dan caranya syaratnya kita harus jadi anak yang soleh gitu. Makanya kalau kita mau habis baca Quran nih, Sadaqallahul azim, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nur. Kemudian apa? Setelah itu ya Allah limpahkanlah pahala bacaan untuk ibu saya, bapak saya. Akan sampai itu pahalanya. Jadi ini orang tua bangga banget tuh yang meninggal kalau anaknya ingat seperti itu. Jangan nunggu seminggu sekali malam Jumat saja, jangan. Baca Quran kita sehari 5 kali, kirimkan pahala buat orang tua kita gitu. Ya, yang kayak Pak Dian misalnya kan, bapak udah nggak ada, Pak Jumat deh ya. Sesudah dong, kan kita kan sesudah setelah tadi baca Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakir, terusnya kemudian ya berdoakan amin kan. Kemudian apa, ya Allah ya limpahkanlah pahala bacakan untuk bapak saya, sebutin namanya ibu saya, kakek kita. Itu kan kita merupakan proses dari tanah orang tua kita.
Karena kita hubungan nasab itu akan cepat sampainya kepada orang tua kita gitu. Jadi orang tua wah seneng banget tuh kan. Biasanya banyak kadang-kadang orang tua suka hadir dalam mimpi. Kalau kita sering baca itu mendatangi kita lagi senang senyum-senyum lihat anaknya. Kenapa dia senang? Kenapa? Mendapatkan kiriman pahala dari anaknya. Ada juga orang tua yang ya pernah kisah ya orang dikubur tuh kan. Dia diceritakan dia sama-sama penghuni kubur, yang satu dia santai gitu kan. Kenapa kamu? Ya karena tiap hari anak saya kan pedagang daging, ya ngirim pahala terus berarti. Sebenarnya satunya lagi nggak ada ngais-ngais di kuburannya. Kenapa? Dia nyari doa-doa dari kita orang Islam nih yang mendoakan. Kan pahalanya kecil kalau kita itu kan. Beda dengan anak yang langsung gitu. Ternyata suatu riwayat ketika itu orang tua yang dulunya santai-santai, kok dia nyari-nyari kayak tetangganya tadi. Oh ternyata anaknya yang selama ini baca Quran meninggal gitu. Ada dalam riwayat seperti itu gitu. Apa artinya menunjukkan tadi sampainya pahala ibadah kita anak kepada orang tua kita ya. Makanya jangan pelit ya, kalau habis baca Quran niatkan. Sedekah apalagi niatkan buat orang tua kita. Ya, ini amalan dari Ustaz Ali Hidayat ya, ketika pesantren begitu anak buahnya juga. Dia kayak Syekh Ali Jabir itu sering mengingatkan tuh. Ya. Ya orang tua kita seneng gitu. Ya di kuburnya itu kenapa anaknya kirim ya. Karena yang dibutuhkan adalah doa dan bacaan kita. Bukan datangin ke sana misalnya ngasih saji nggak nyampe saji mah dia bukan makanannya seperti itu. Jadi itu contohnya. Atau misalnya apa diantaranya amal yang akan terus orang yang membuatkan sumur misalnya kan selama sumur digunakan diambil buat kegiatan fasum misalnya itu kan mengalir terus pahalanya itu. Ya. Atau misalnya kalau kita punya rumah memang bagusnya di rumah itu siapin keran kalau ada orang musafir jalan ya. Kayak pasar ada kerannya itu nggak apa-apa tuh, biar orang butuh tetangganya silakan ngambil gitu kan. Ya, saya juga ada misalnya silakan ngambil, nggak usah tanpa izin, pokoknya silakan tuh. Jadi kalau di tiap rumah depannya ada keran siapin kalau ada orang butuh air misalnya. Itu ngalir terus pahalanya selama orang menggunakan itu. Itu banyak diantara gitu. Atau wakaf Quran itu kan kalau baca Quran ini kan orang yang wakaf nih ini pahalanya ngalir tuh seorang yang wakafnya tuh selama kita pakai buat sholat pakai dibaca Quran ini apa namanya contoh ya. Jadi kita harus berinvestasi bagaimana amalan yang akan ngalir terus walaupun kita ada meninggal itu contoh ya seperti itu. Mungkin yang ketiga apa kata Nabi orang yang mempersiapkan biar kita meninggalnya baik ya adalah apa doa terus mohon sama Allah apa diantaranya Allahumma inni as'alukal husnul khotimah ya kan Allahumma inni as'alukal husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah, itu yang sering saya sampaikan juga itu doa itu juga dibaca kalau sujud terakhir salat tuh disunahkan. Jadi sujud terakhir itu baca itu yang lama gitu. Kalau sendiri, kalau berjamaah ya jangan, kasihan yang lain takut misalnya ini. Terutama salat sunah-sunah kalau malam ya, minta sama Allah. Allahumma inni as'alul husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya aku mohon kepadamu ya Allah meninggal dalam husnul khotimah. Apa ciri husnul khotimah? Banyak. Misalnya apa? Man akhiru kalami la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Itu cirinya diantara gitu, mengucapkan la ilaha illallah. Atau apa ciri husnul khotimah? Meninggal dalam ketaatan, biasa sedang sholat. Ya kan kadang suka ada yang les meninggal, sedang sujud ya. Atau sedang ceramah begini ada kan lagi ceramah meninggal. Itu husnul khotimah cirinya.
Itu meninggal dalam ketaatan kepada Allah. Ada juga sedang habis adzan, ada kan di YouTube habis adzan meninggal. Itu cirinya gitu kan. Makanya dalam riwayat orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan masa hidupnya. Kalau biasanya ibadah, insya Allah meninggal dalam keadaan ibadah. Sebaliknya kalau meninggal ketika hidupnya suka maksiat, pasti dia juga meninggal dalam keadaan maksiat. Kita lihat kan ada orang lagi karaoke nyanyi meninggal, ada nggak di itu? Pada kan lagi nyanyi atau ya bawa apa lagi nyawer meninggal. Kenapa kebiasaan hidupnya nyawer gitu? Atau yang banyak ya di tempat prostitusi, kenapa meninggal ketika kebiasaan hidupnya begitu, mati juga begitu. Itulah yang harus dikhawatirkan dalam hidup ini. Maka diingetin khatib kan, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Khatib itu sepekan sekali ngingetin. Allah berpesan, janganlah kita mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam tadi. Khawatirnya kita sedang maksiat ya, sedang main gaple atau sedang nyanyi-nyanyi yang maksiat misalnya kan. Hati-hati, kalau nyanyi religi sih mending ya, isinya tasbih ya kan, tentang khawatir lagu-lagu yang banyak kan, misalnya yang berbau porno, yang itu yang khawatirnya gitu. Kalau lagu religi kan lebih pada nuansa zikir kan, dengan bahasa-bahasa itu kan. Ya, ini yang dikhawatirkan, makanya mari jaga ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik dijaga, yang buruk juga dihindarin. Khawatirnya tadi. Ya, karena kita kebiasaan buruk lagi begitu meninggal, naudzubillah. Ini yang dikhawatirkan. Makanya tadi kita wajar berdoa terus sama Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah gitu. Ya, ini semuanya kita mohon kepada Allah ya. Karena ternyata sekarang ini ya kalau bicara mati itu ya, pintu mati sangat terbuka lebar ya. Ya bisa kita di jalan ketabrak, bisa aja gampang gitu. Makanya kalau kita mau kerja jangan lupa niatnya ibadah. Sehingga kalau kita meninggal sabilillah gitu kan, said mau apapun gitu kan. Ini teman sekalian, jadi terkait dengan ini renungan buat kita semua ya, buat kita semua harus mengimani kematian, dan kalau mengimani berarti harus mempersiapkan. Jangan sekedar iman ya, tapi nggak mempersiapkan ya nggak bagus gitu kan, harus persiapan. Dan karena kata Allah kita tsumma ilaihi turja'un, kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini terkait dengan bab keimanan, yaitu iman terkait dengan masalah kita semua akan mati gitu kan. Kita semua akan maut akan menjemput kita. Jadi dalam riwayat gini, kalau taubatan nasuha, taubatnya benar, itu akan langsung diampuni sama Allah. Berarti kalau diampuni ya berarti akan dihapus gitu kan jejak dosanya dia gitu. Makanya ada terkait dengan sebuah riwayat gini. Ada seorang yang nanti di akhir itu ditutupi aibnya dosanya. Kenapa? Karena dia menutupi aib temannya, saudaranya gitu. Jadi contohnya gini, kalau kita suka nutupi, misalnya teman kita salah, nggak dibuka nanti, maka nanti Allah akan menutup aib kita nanti di akhirat misalnya gitu. Apa artinya? Kita jangan jadi orang yang suka ngomongin orang. Nanti khawatirnya tadi Allah buka, maka diantaranya tadi hikmahnya, kalau kita ingin ditutupi aib kita di hadapan Allah, maka kita juga jangan suka membuka aib saudara kita, teman kita, keluarga kita, tutup. Kecuali punya kepentingan untuk memperbaiki, kita menghadap misalnya kalau kita di pengadilan kan ada ya saksi lain cerita ya kan, itu boleh gitu kan, biar orang tidak kena kezaliman dia. Misalnya ada orang zalim tukang nipu misalnya, boleh jadi pada saat tertentu boleh membicarakan, hati-hati jangan si fulan, ingat dia tukang tipu, korbannya A B C D ya. Tadi maksud tujuannya tadi biar tidak ada jadi korban lagi. Jadi intinya kalau taubat itu bisa menghapus dosa kita, dan bisa jadi nanti akan ditutup sama Allah, di del gitu, del habis semua. Nah ada juga nanti akan dibukakan semua, misalnya kan, semua aib-aib kita, pahala-pahala kita ya, semua tergantung rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang jelas ini tadi, kalau dosa kita kepada Allah gampang, simple. Kita wudu, sholat, ya kalau kita kalau bisa sempat mandi, taubat, sholat akan selesai kalau sama Allah. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni. Yang susah kalau dosa sama manusia. Ya, itu harus cari ridho, bisa dengan orang tua, ya, dengan kakak, adik, minta maaf, gitu kan. Kalau udah berusaha juga nggak mau juga, kita kembali kepada Allah. Misalnya kita udah merasa salah nih, ada orang suka yang tidak ada maaf ya kan, ceritanya lain lagi. Berarti dia akhlaknya buruk. Yang penting kita sudah berusaha minta maaf ya. Kalau utang piutang janji tunaikan. Itu kalau sama makhluk begitu. Kalau sama Allah mah gampang. Sebesar apapun dosa kita, istighfar, bertobat, Allah maha pemaaf. Itu enaknya sama Allah itu luar biasa. Allah tuh maha baik banget gitu kan. Dan Allah menutupi aib kita. Di antara kita kan kita selama ini banyak aibnya, Allah tutup semuanya. Makanya kalau ditutup jangan suka ceritain, udah nutupin bangga dengan dosa, jangan gitu. Ya. Jadi insya Allah kalau bisa ada orang selama hidupnya maksiat, menjelang mati 2 hari bertobat, tutup tuh dosanya udah. Bersyukur sama Allah gitu. Allah berarti sayang dengan orang tersebut. Maka ada kata Nabi, ada sebuah riwayat kan, ada orang yang selama hidupnya beramal amal surga, sampai antara surga dengan diri itu 1 jengkal. Di penghujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, masuk neraka gitu. Ada begitu riwayat itu kan. Maka celaka dia masuk neraka, walaupun selama hidupnya sholat, puasa, zakat. Pas menjelang akhir hayatnya dia bukan maksiat misalnya, amal neraka, masuk neraka gitu kan. Sebaliknya ada juga orang sama hidupnya maksiat terus sampai ketika terakhir hidupnya antara dirinya dan neraka tinggal 1 jengkal. Nah, rupanya Pak Allah ngasih hidayah sebelum meninggal dia bertobat, melakukan amal ahli surga, masuk surga gitu. Itu rahmatnya Allah seperti itu. Ya, jadi makanya tadi kita harus hati-hati, jangan merasa aman ya gitu. Jadi insya Allah kalau taubat model begitu ya kembali ya, bisa aja nanti dihapus semuanya ya. Ya, dan juga ada riwayat yang kata Nabi, Allah tutupin tuh aib-aib kita semuanya. Del. Wallahu a'lam ya, tergantung nanti di akhir nanti ya rahmat Allah seperti apa. Yang penting kita jangan suka buka aib temannya. Termasuk kalau istri kita, anak kita ngomongin orang, stop, jangan. Pahala kita habis tuh. Ya, memang berat. Kadang orang seneng kalau ngomongin orang, kan dikembangin macam-macam, bumbuin kan, seneng kadang habisnya. Iya, kompor iya. Setan tuh pinter Pak, betul. Mereka membatalkan pahala kita. Ini diingetin kalau anak kita, istri kita ngomongin orang udah cukup, udah jangan istighfar gitu. Nah, bagusnya apa? Minta maaf sama orang tadi yang diomongin. Minta maaf ya, saya keceplosan ngomongin gitu. Diingetin. Khawatir pahala kita habis. Jangan kan kadang malah dosa dia kan kirim ke kita. Karena apa? Kita ngomongin dia terus. Ya, kalau udah habis pahala kita, ini dosa dia ditransfer ke kita nih. Itu orang-orang yang rugi nanti di akhirat seperti itu. Ya ini ya. Cukup ya, sudah Isa ya. Mari kita tutup ya pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa ketua majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.